Perkembangan terbaru kasus pelecehan seksual dengan metode membungkus yang dilakukan oleh Gilang Aprilian Nugraha. Saat ini laporan yang masuk sudah mencapai 25 orang pemirsa. Ya, ini merupakan gambar yang kami dapatkan ketika Gilang Aprilian Nugraha digelandang masuk, di mana saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti mulai dari handphone milik Gilang. Gilang ditangkap di kediaman orang tuanya di Kalimantan. Gilang Nugraha yang merupakan dugaan pelaku pelecehan seksual kayu jarik ini kemudian memberikan pernyataannya kepada rekan-rekan media. Bahkan hingga saat ini aparat kepolisian sudah menerima 25 laporan yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan Gilang. Rekan-rekan media yang saya hormati, melakukan itu. Gimana mas? Gimana mas? Komentarnya bagaimana mas? Mas punya kepuasan tersendiri atau gimana? Saya akan langsung saja berbincang dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat malam, Pak Trunoyudo. Selamat malam, Mbak Caca. Pak, ini bagaimana pemeriksaan terhadap Gilang? Bahwa ada 25 orang yang diketahui telah menjadi korban Gilang, tapi Gilang sendiri mengakui bahwa melakukan pelecehan terhadap ke-25 orang tersebut. Ya, artinya ini ada perspektif dalam beberapa hal ya, khususnya dalam aspek penegakan hukum dulu kami sampaikan. Untuk penyidik dalam hal ini Polrestabes Surabaya sudah respon, kemudian cepat, dan satu lagi adalah profesional. Artinya apa yang sudah dimaksudkan di dalam terapan pasal proses penyidikan ini itu mengacu atau mendasari pada alat bukti yang ada dalam penyidikan ini, berikut dengan upaya-upaya penyidikan. Kemudian perspektif dalam hal satu lagi adalah aspek psikisnya tersangka ya, GA. Memang betul ada beberapa hal terkait dengan dikandung maksud adalah melakukan katakanlah pelecehan dengan kamuflasenya adalah riset ilmiah yang kemudian setelah kita dalami dengan adanya keterangan-keterangan korban, ini kita lihat mengacu kepada pasal 292 KUH Pidana ya. Pertama, sudah dewasa korbannya. Kedua, juga sama jenis atau sama-sama laki-laki rata-rata semua. Ketiga, belum ada keterangan yang menjelaskan dari 5 saksi korban yang ada di Polrestabes Surabaya atau penyidik ini memeriksa bahwasannya tersangka ini ketika melakukan tindakan dengan menjerat ataupun dengan menutupi dengan kain jarik ini itu sudah cukup puas tanpa menyentuh objek. Nah, artinya kita perlu samakan dulu, tapi tidak menutup dengan ada saksian lain pada para keterangan korban apabila karena ada 25 ya menurut keterangannya saat ini baru 5 itu bisa saja ditambahkan dengan namanya adalah alat bukti baru atau temuan baru yang kemudian kita lakukan analisa dan evaluasi bisa kita terapkan. Begitu Mbak Caca. Baik, bagaimana dengan pemeriksaan kondisi kejiwaan dari Gilang, Pak? Sudah dilakukan? Apa hasilnya? Ya, yang pertama secara fisik dulu ya, karena proses pemeriksaan tersangka ataupun siapapun secara SOP-nya, standar operasional prosedurnya, itu pertama kondisi dalam pemeriksaan akan ditanyakan, apakah secara fisik sehat? Ya, kemudian kedua, baik jasmani maupun rohani, artinya psikisnya juga kita tanyakan. Terkait dengan perbuatan adanya dugaan ya, sejauh ini kita akan berkolaborasi dengan pendapat ahli tentunya ya, dalam hal ini adalah psikiater atau psikiatri. Nah, tentunya dalam baik proses pemeriksaan ya, kemudian yang kedua dalam proses konseling baik tersangka terutama juga bagi saksi korban, tentu kepolisian dalam hal ini Polrestabes Surabaya di bawah naungan Polda Jatim, kita dari Biro SDM akan memberikan pendampingan, termasuk ini tadi dari perspektifnya untuk psikis ya, tidak pada perspektif penegakan hukum.
Namun demikian, proses penegakan hukum telah berjalan. Artinya dengan 2 alat bukti yang sah saja, kita sudah mengetahui dan patut menduga adanya suatu tindak pidana yang kita terapkan terkait dengan Undang-Undang ITE maupun KUH pidana. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko merupakan Kabid Humas Polda Jatim. Terima kasih atas waktunya.